Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puji Lestari dengan NIM S1S12053. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal MIT Kalkulus 2. Baik, saya langsung saja untuk soal yang nomor 1 itu. Tentukan domain fungsi f x, y sama dengan akar y kurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y dikurang 8 balas kurung kuadrat. Nah, langsung saja di sini. Fx, y sama dengan akar y dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y dikurang 8 kuadrat. Baik, di sini sebenarnya soalnya itu x kuadrat ditambah y dikurang a balas kurung kuadrat. Tetapi di sini saya menggantinya dengan angka 8 karena a itu adalah penjumlahan 2 digit terakhir NIM, di mana NIM saya itu S1S12053. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oleh sebab itu saya mengambil angka 8 dan menggantinya dan mengganti A di sini. Nah, di sini kita akan menentukan domain fungsi, di mana polanya itu pola umumnya itu x, y elemen R kuadrat, di mana akar y kurang x kuadrat diper dengan x kuadrat ditambah y dikurang 8 kuadrat elemen R. Nah, di sini x, y elemen R kuadrat di mana y dikurang x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Karena seperti yang kita tahu di dalam akar itu atau nilai di dalam akar itu tidak boleh negatif supaya ada hasilnya. Jadi minimal itu 0. Terus syarat yang selanjutnya itu untuk penyebutnya x kuadrat ditambah y dikurang 8 kuadrat tidak sama dengan 0 agar fungsi ini terdefinisi. Karena jika penyebutnya sama dengan 0, fungsi ini tidak akan terdefinisi. Nah, untuk ilustrasi fungsinya sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Ini dia. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi dari fungsi akar y kurang x kuadrat diper x kuadrat ditambah y dikurang 8 kuadrat. Baik, saya lanjut ke soal nomor 2. Tentukan gradien garis singgung pada kurva perpotongan permukaan 2z sama dengan akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36 dengan bidang y sama dengan 1 di titik 2,1,3/2. Cari juga persamaan parameter untuk garis singgung di titik tersebut. Nah, pertama-tama kita itu harus mengetahui bidang y sama dengan 1 itu memotong permukaan 2z sama dengan akar 9x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 36. Jadi di sini variabel y itu konstan. Kita akan mencari turunan parsial terhadap x, di mana 2z sama dengan 2x sama dengan 18x per 4 akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36. Nah, ini adalah turunan terhadap x. Nah, setelah itu saya sederhanakan menjadi 9x per 2 dikali akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36. Setelah itu, fungsi ini disubstitusikan dengan titik 2,1. 2,1 ini dari titik ini. X, Y, 2,1. Nah, disubstitusikan di sini. Kita akan mendapatkan hasil itu 3. Nah, 3:1 ini di mana 3 itu Z dan 1 itu X. Maka diperoleh arah titik garis singgung, yaitu 1, 0 ini untuk Y, karena dia konstan tadi, 3 yang ini. Nah, setelah itu kita akan mencari persamaan parameternya, di mana persamaan parameternya itu X sama dengan 2 dari sini ditambah dengan T. Kenapa cuma T? Karena di sini cuma 1 nilainya. X itu 1 di sini. Nah, setelah itu T sama dengan 1 karena di sini kan 1 ditambah dengan 0 dikali T. Jadinya karena di sini 0, jadinya 0 dikali T, jadi sama dengan 1. Untuk Z-nya sendiri itu 3/2 ditambah dengan 3 dikali T. 3-nya dari sini. Jadi inilah persamaan parameter yang didapat.
Nah, selanjutnya nomor 3, tunjukkan bahwa lim X, Y mendekati 0,0, XY ditambah Y pangkat 5 per X kuadrat ditambah Y kuadrat tidak ada. Jadi, pertama-tama itu kita tentukan dulu domain fungsinya. Jadi di sini R2 karena fungsi ini merupakan fungsi dua peubah. Jadi di sini R2 kecuali 0,0. Jadi kenapa kecuali 0,0? Karena di sini jika 0 per 0 kita ambil, kita substitusikan ke fungsi ini, di sini menghasilkan 0 per 0, di mana 0 per 0 sendiri itu tidak terdefinisi. Jadi di sini kecuali 0 per 0, atau kecuali 0,0. Nah, di sini untuk mengetahui suatu limit tidak ada, itu kita akan menghitung dua nilai kurva, di mana kalau dua kurva ini kita cari dan memiliki hasil yang tidak sama, itu berarti limitnya itu tidak ada. Jadi di sini kita akan mencari limit untuk dua kurva yang mendekati 0,0. Jadi yang pertama itu saya akan mengambil Y sama dengan 0, di mana fx, 0 sama dengan xy ditambah y pangkat 5 per x kuadrat ditambah y kuadrat, di mana disubstitusikan di sini y sama dengan 0. Jadi itu lim x, 0 mendekati 0,0, fx, 0 sama dengan lim x, 0 mendekati 0,0, x kali 0 ditambah 0 pangkat 5 per x kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk kurva atau garis yang kedua, saya mengambil garis y sama dengan x, di mana garis y sama dengan x ini juga mendekati 0,0 dan memiliki kemiringan 1. Nah, bisa dilihat di sini, langsung substitusikan saja nilai y sama dengan x. Jadi di sini fx, x diganti nilai y menjadi x. Di sini juga disubstitusikan nilai y sama dengan x. Bisa dilihat. Nah, untuk hasil akhirnya itu sama dengan 1/2 ditambah 1/2x pangkat 3. Nah, lim x, x mendekati 0,0, fx, x sama dengan lim x, x mendekati 0,0, x kuadrat ditambah x pangkat 5 diper dengan 2x pangkat 2 sama dengan 1/2 ditambah 1/2x pangkat 3. Nah, karena hasil dari lim x, 0 mendekati 0,0, fx, 0 tidak sama dengan lim x, x mendekati 0,0, fx, x, maka lim x, y mendekati 0,0, xy ditambah y pangkat 5 diper dengan x kuadrat ditambah y pangkat 2 atau y kuadrat tidak ada, karena tidak sama nilai dari kedua kurva atau garis tadi yang kita bandingkan. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Tentukan turunan berarah fungsi fx, y, z sama dengan y pangkat 3, sama dengan x pangkat 3y dikurang y kuadrat z kuadrat pada titik min 2, 1, 3 dalam arah vektor A sama dengan I kurang 2j ditambah 2k. Turunan berarah pada vektor f di titik min 2, 1, 3 dengan arah vektor U sama dengan fx min 2, 1, 3 dikali U1 ditambah FY dikali U2 ditambah FZ dikali U3. Nah, vektor U sendiri dapat kita cari dengan menormalkan vektor A, karena vektor U merupakan vektor satuan dari vektor A. Nah, rumusnya itu sendiri, vektor U sama dengan vektor A diper dengan panjang vektor A, di mana vektor A sama dengan I kurang 2J ditambah 2K diper dengan akar 9. Akar 9 ini didapat dengan mengkuadratkan ini satuan dari vektor atau dari nilai vektor A sendiri, di mana 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat, 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi di sini akar 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Jadi di sini 1/3 I dikurang dengan 2/3J ditambah dengan 2/3K. Untuk U1-nya itu sama dengan 1/3, U2-nya 2/3 atau min 2/3, U3-nya itu 2/3 plus 2/3. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari
turunan terhadap X dari fungsi ini. Jadi, pertama-tama itu kita akan menurunkannya terhadap X. Hasilnya itu 3X kuadrat Y. Kenapa? Karena di sini kita akan menurunkan bagian yang ini saja. Karena untuk bagian yang ini itu tidak ada X-nya atau tidak ada variabel X-nya. Jadi dianggap konstan. Nah, di sini 3X pangkat 2 Y. Untuk turunan terhadap X-nya. Sedangkan ini hasilnya itu 0. Jadinya 3X pangkat 2Y dikurang 0. Jadi hasilnya itu sama saja dengan ini. 3X pangkat 2Y saja. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mensubstitusikan turunan yang tadi 3X pangkat 2Y dengan titik min 2,1,3. Dimana karena di sini cuma dua variabel yaitu X dan Y. Jadi di sini kita akan mensubstitusikan nilai min 2 dan 1 ini, karena ini kan X, Y. Nah, di sini langsung saja 3 dikali min 2 kuadrat dikali 1. Hasilnya itu sama dengan 12. Min 2 dikali min 2 itu 4. 3 dikali 4, 12. Dikali 1, 12. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan menurunkan fungsi terhadap variabel Y. Jadi di sini turunannya X pangkat 3, Y-nya kan hilang karena diturunkan. Dikurang dengan 2Y Z kuadrat. Nah, di sini ikut diturunkan karena ada variabel Y-nya. Ini. Nah, setelah itu sama, kita substitusikan lagi nilainya. Nilai titik ini. Nilai titik ini disubstitusikan. Jadinya itu min 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya itu ini min 8 dikurang 2 dikali 9. Hasilnya 18. Min 8 dikurang 18 sama dengan min 26. Nah, yang terakhir itu kita akan menurunkan fungsi ini terhadap variabel Z. Nah, untuk bagian ini tidak akan diturunkan, tapi hasilnya itu konstan. Jadi nanti itu hasilnya 0. Nah, untuk bagian sini itu kita akan turunkan menjadi min Y kuadrat dikali 2Z. Nah, setelah itu disubstitusikan lagi dengan titik ini. Setelah itu hasilnya 1 min 1 dikali 2 dikali 3. Dari sini 3-nya. Hasilnya itu adalah min 6. Nah, turunan berarah fungsi f pada titik min 2,1,3 dengan arah vektor u itu sama dengan fx min 2,1,3 u1 ditambah fy min 2,1,3 U2 ditambah F2 min 2,1,3 U3. Di mana Fx min 2,1,3 itu adalah turunan terhadap variabel X-nya, yaitu 12. Di sini 12 dikali dengan U1 sepertiga, ini dia, sepertiga, ditambah dengan min 26 dikali dengan min 2 per 3 dari sini, ditambah dengan min 6, ini, dikali dengan 2 per 3 plus di sini. Plus 2 per 3. Nah, setelah itu, ini hasilnya 4 ditambah 52 per 3 ditambah min 4. Nah, di sini ini habis. Jadi, ini sisanya 52 per 3. Nah, soal yang selanjutnya itu adalah soal nomor 5, yaitu tunjukkan bahwa permukaan X kuadrat ditambah 4Y ditambah Z kuadrat sama dengan 0. Dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 6Z ditambah 7 sama dengan 0. Saling menyinggung di titik 0, min 1,2. Nah, untuk penyelesaiannya itu, di sini saya menggunakan cara menurunkan setiap variabelnya. Jadi, pertama-tama itu kita akan mulai pada persamaan yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah 4Y ditambah Z kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini turunan terhadap X-nya itu berarti di sini kan X kuadrat. Jadinya itu 2X. Nah, selanjutnya itu disubstitusikan pada titik ini. X-nya itu kan sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. Untuk F-nya itu, untuk turunan terhadap Y-nya, itu di sini kan 4Y berarti
turunan terhadap Y-nya itu sama dengan 4. Nah, untuk Z-nya sendiri itu, atau turunan terhadap Z-nya sendiri itu adalah 2Z, karena di sini Z kuadrat, jadi di sini turunannya itu 2Z. Sama dengan 2 dikali 2 dari sini, sama dengan 4. Nah, rumus bidang singgungnya itu adalah turunan X di A, B, C dikali dengan X kurang A ditambah turunan terhadap Y, turunan F terhadap Y di titik A, B, C dikali Y kurang B ditambah turunan F atau turunan fungsi F terhadap Z di titik A, B, C dikali Z kurang C sama dengan 0. Di mana 0 ini didapat dari sini dikali dengan X dikurang 0 di sini ditambah dengan 4 dikali dengan Y dikurang min 1 atau Y ditambah 1 ditambah dengan 4 dikali Z dikurang 2. 4-nya itu dari sini. Nah, di sini 4Y ditambah 4 ditambah 4Z dikurang 4 dikali 2 itu 8 sama dengan 0. Nah, di sini 4Y ditambah 4Z sama dengan 4, di mana Y ditambah Z sama dengan 1, disederhanakan yang ini. Selanjutnya untuk persamaan kedua, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 6Z ditambah 7 sama dengan 0. Nah, langsung saja, pertama-tama itu kita akan menurunkan fungsi ini terhadap variabel X-nya. Jadi ini 2X di sini. Lalu disubstitusikan titik X yang di sini ke persamaan atau ke hasil turunan tadi. Jadinya itu hasilnya 0. 2 dikali 0, 0. Nah, selanjutnya itu turunan terhadap Y-nya. Ini 2Y. Lalu disubstitusikan lagi dengan titik Y di sini, min 1. Jadinya 2 kali min 1 sama dengan min 2. Lalu terakhir itu terhadap Z diturunkan. Jadi itu turunannya itu 2Z dikurang 6. Sama dengan 2 dikali 2, 2-nya ini dari sini, dikurang 6. 2 kali 2 itu kan 4, dikurang 6 sama dengan min 2. Nah, ini adalah rumusnya, rumus bidang singgung. 0 ini dari sini, X dikurang 0 dari sini, lalu ditambah min 2, dikali Y ditambah 1 dari sini, Y dikurang min 1. Itu sama dengan Y ditambah 1, tambah min 2, min 2 ini, dikali Z dikurang 2, yang ini, sama dengan 0. Nah, ini, min 2 dikurang 2Z ditambah 4, ini, min 2Y dikurang 2, dikurang 2Z ditambah 4. Nah, min 2Y dikurang 2Z sama dengan min 2. 2Y tambah 2Z sama dengan 2, Y tambah Z itu sama dengan 1. Ternyata hasilnya sama dengan yang ini. Persamaan satu tadi, sama. Jadi dapat disimpulkan, kedua permukaan di atas itu saling menyinggung. Karena memiliki bidang singgung yang sama. Pada titik 0, min 1, 2. Jadi jika ingin menentukan apakah suatu permukaan bersinggungan dengan permukaan lain atau tidak, dapat dilihat dari nilai bidang singgungnya. Jika sama di 2 atau lebih permukaan, artinya permukaan tersebut itu bersinggungan di titik tertentu. Kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 6. Tentukan semua titik kritis yang mungkin dari fungsi fx, y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Tunjukkan apakah masing-masing titik itu memberikan suatu maksimum lokal, minimum lokal, atau suatu titik pelana. Nah, di sini pertama-tama itu saya akan menurunkan dulu fungsi ini terhadap variabel x, y, terhadap variabel x 2 kali, dan terhadap variabel y 2 kali, serta terhadap variabel x dan y. Dapat dilihat di sini hasilnya. Nih. Terhadap variabel x itu berarti 4 dikali 2, 8, x pangkat 3 dikurang dengan 2x. Untuk variabel y itu cuma ini saja yang diturunkan, berarti 6y. Nah, untuk turunan x 2 kali itu berarti 3 dikali 8, 24, x pangkat 2 dikurang 2. Untuk variabel y 2 kali itu cuma 6 di sini.
karena di sini kan 6Y. Nah, untuk variabel X, Y itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik kritis itu, di sini saya menggunakan turunan terhadap X yang ini, yaitu 8X pangkat 3 dikurang 2X. Di sini saya menyederhanakannya atau mencari bentuk lainnya, yaitu 2X dalam kurung 4X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Di mana di sini terbagi lagi 2X sama dengan 0, di mana X sama dengan 0. Nah, di sini untuk 4X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, yaitu 4X kuadrat sama dengan 1, X kuadrat sama dengan 1/4, X sama dengan plus minus 1/2. Untuk turunan terhadap Y-nya sendiri, yaitu 6Y. 6Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, di sini nih saya menyamadengankannya dengan 0 itu untuk mendapatkan titik kritis atau mencari titik stasionernya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan titik kritis, yaitu 0,0 dari sini, 0,0, min 1/2, 1/2,0 dari sini, 1/2,0, dan min 1/2,0, min 1/2,0. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan uji nilai ekstrim lokal untuk mengetahui apakah titik kritis ini merupakan nilai maksimum lokal, minimum lokal, ataupun titik plana. Nah, di sini dapat dilihat titik stasionernya itu merupakan titik kritis yang tadi kita dapatkan. Selanjutnya itu ada turunan terhadap X 2 kali. Itu min 2. Min 2 ini didapat dari hasil substitusi titik ini. Tadi itu untuk turunan terhadap X 2 kali itu adalah tadi 24X pangkat 2 dikurang dengan 2. Ini disubstitusikan terhadap titik 0,0. Di sini F X 2 kali itu terhadap 0,0 disubstitusikan. Nah, di sini jadi ini sama dengan, ini kan sama dengan 0. 24 dikali 0 kuadrat, ini sama dengan 0. Sisanya itu sama dengan min 2. Maka dari itu didapatkan nilai min 2 di sini. Nah, selanjutnya ini 4. Ini didapat dari turunan F terhadap X 2 kali disubstitusikan terhadap titik 1/2, 1/2, koma dengan 0,0. Untuk ini nah, di sini nih hasilnya, karena di sini kan 1/2, dikuadratkan itu 1/4, 24 bagi 4 itu 6, 6 dikurang 2 itu 4. Nah, 4 ini, atau cara dapat nilai 4 ini sama untuk titik min 1/2,0, karena kalau min 1/2,0 kan, atau min 1/2 kan kalau dikuadratkan kan juga 1/4, jadi hasilnya itu sama, 4. Nah, untuk Y sendiri itu dari 0,0 ya. Turunan terhadap Y 2 kali itu kan 6. Jadi ini hasilnya itu 6 terus karena dia kan tidak punya variabel X, Y, atau Z. Jadi sini 6 saja. 6 terus. Nah, untuk F, X, Y-nya juga tuh sama. Karena F turunan terhadap X dan Y itu kan 0 hasilnya. Jadi ini 0 terus hasilnya. Ini. Untuk 3 titik kritis, kalau disubstitusikan tetap 0. Nah, untuk rumusnya ini, untuk dapat D ini, D sama dengan Fxx dikali A, B kali dengan ini
turunan F terhadap Y 2 kali dikurang dengan F X Y A, B pangkat 2. Nah, di sini. Nah, untuk titik stasioner 0,0 ini berarti kan kita turunkan dulu ini dikali bukan turunkan, tapi kita kalikan turunan F terhadap X 2 kali itu kita kalikan min 2 dikali dengan ini turunan F terhadap Y 2 kali itu. Jadinya min 2 dikali 6 itu min 12. Nah, untuk titik stasioner 0,0 dapatnya itu kan min 12. Min 12 sendiri itu lebih kecil dari 0. Maaf, di sini min 12. Oh iya, maaf, di sini kan tadi min 2 dikali min 6. Min 2 dikali 6. Ini itu min 12 dikurang dengan untuk turunan F terhadap X dan Y itu kan sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Jadinya di sini min 12 kurang 0 itu kan min 12. Nah, min 12 ini lebih kecil 0. Dimana kalau D lebih kecil 0, maka ini bukan titik maksimum lokal ataupun minimum lokal. Dapat dikatakan titik stasioner ini yang 0,0 ini merupakan titik plana karena dia kan D-nya lebih kecil 0 yang merupakan atau bukan merupakan titik maksimum lokal ataupun minimum lokal. Jadi jika D lebih kecil 0 itu sama dengan titik plana. Nah, untuk titik stasioner 1/2,0 ini untuk D sama dengan 24 ini didapatkan juga sama dengan rumus ini, di mana 4 dikali 6 sama dengan 24 dikurang dengan 0 kuadrat 0. Jadi di sini untuk 1/2 itu sama dengan 24 yang mana lebih besar 0. Sama juga di sini dengan titik min 1/2,0. Itu juga sama 24 kan? Nah, 4 kali 6, 24. Itu juga sama, berarti 24 lebih besar 0. Nah, untuk mengetahui apakah titik stasioner tersebut adalah maksimum lokal ataupun minimum lokal ataupun titik plana itu ada ketentuannya. Yang pertama-tama itu adalah D lebih besar 0. Nah, D lebih besar 0 ini jika titik stasioner memenuhi persyaratan ini, maka dapat dipastikan titik stasioner tersebut merupakan maksimum lokal ataupun minimum lokal. Nah, jika D lebih kecil 0, maka titik stasioner ini adalah titik plana, dapat dinyatakan sebagai titik plana. Oleh karena itu, di sini titik stasioner 0,0 ini merupakan titik plana karena D-nya kan lebih kecil 0. Min 12 lebih kecil 0. Jadi di sini untuk titik stasioner 0,0 merupakan titik plana. Nah, untuk titik stasioner 1/2,0 dan min 1/2,0 ini dapat dipastikan salah satunya itu atau dua-duanya merupakan minimum lokal atau maksimum lokal. Nah, di sini jika persyaratan D lebih besar 0 sudah terpenuhi, selanjutnya itu untuk menentukan apakah titik stasioner tersebut merupakan maksimum atau minimum lokal itu dapat ditentukan dengan melihat turunan terhadap F.
turunan F terhadap X 2 kali. Jika lebih besar daripada 0, maka titik stasioner tersebut merupakan minimum lokal. Minimum lokal. Nah, jika sebaliknya, turunan F terhadap X 2 kali itu lebih kecil, 0, maka dapat dipastikan titik stasioner tersebut merupakan titik maksimum lokal. Nah, karena di sini 4 itu lebih besar 0, maka titik stasioner 1/2,0 dan min 1/2,0 itu merupakan minimum lokal karena titik atau turunan F terhadap X 2 kali itu nilainya lebih besar dari 0. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan atau video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.